warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Armelia, saya dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan membahas tentang VLAN Trunking Protocol. Di VLAN Trunking Protocol ini ada beberapa pembelajarannya, yaitu yang pertama ada apa itu VTP, yang kedua ada persiapan topologi VTP, yang ketiga ada konfigurasi VTP, yang keempat ada pengujian VTP, yang kelima ada problem revision number, dan yang terakhir ada solving revision number. Kali ini kita akan membahas tentang VTP. Apa sih VTP itu? VTP itu kepanjangan dari VLAN Trunking Protocol. Nah, misalkan di sini aku mempunyai 9 switch seperti yang ada di gambar di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Nah, di masing-masing switch ini membutuhkan 200 VLAN. Kita bikin 200 VLAN pada masing-masing switch. Nah, itu pasti akan memakan waktu yang sangat banyak. Sekarang kita akan belajar VTP supaya kita lebih mudah ngekonfigurasinya. Kita hapus dulu ini tulisannya biar tidak terlalu mengganggu. Nah, VTP ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu ada VTP server, yang kedua ada VTP client, dan yang ketiga itu ada VTP transparan. Nah, VTP server sama client ini VTP yang sering digunakan, biasanya sering digunakan. Beda cerita kalau sama VTP transparan, itu jarang banget digunakan. Jadi VTP yang sering kita gunakan biasanya itu cuma 2 VTP server sama client. Misalkan di sini di switch tengah ini kita jadikan sebagai server. Nah, lalu sisanya adalah kita jadiin sebagai client. Kita akan konfigurasinya itu di server, bikin 200 VLAN-nya itu di server. Yang lain itu tidak usah konfigurasi karena VLAN Trunking Protocol itu kita setting di bagian switch servernya saja. Nah, untuk di switch kliennya itu kita akan mengikuti yang di server. Nah, jadi untuk di VTP itu ada 2, yaitu yang pertama sebagai server, yang kedua menjadi client. Nah, kita juga tidak usah konfigurasi di masing-masing switch karena kita hanya konfigurasi di bagian servernya saja, tidak usah di switch kliennya. Nah, itu adalah penjelasan tentang VTP. Selebihnya seperti itulah yang dimaksud dengan VTP teh. Jadi kayak untuk mengkonfigurasi itu hanya cukup di servernya saja, tidak untuk ke kliennya. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang VTP. Sekarang kita akan coba membuat yang namanya topologi VTP. Di sini kita akan masukkan yaitu 5 switch. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel. Semuanya disambungkan menggunakan kabel cross. Nah, di sini kita akan kasih nama dulu di bagian switch-switchnya biar gak pusing, yaitu di switch 0 itu kita kasih server, di switch 1 dikasih client, dan switch 2 pun client, dan switch keempat pun juga sama client. Nah, switch ketiga ini kita akan kasih yaitu transparent. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi VTP-nya, yaitu di switch 0 ini kita coba klik, kemudian masuk pada mode CLI. Di sini kita akan masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Nah, di sini kita akan ngetrang yaitu masukkan INT FH0/1. Kemudian ketikkan switch port mode terang. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di situ juga jadi oranye. Nah, ini kita akan ngetrang di semua switch-nya. Dan interface-nya itu bisa dilihat di situ sudah tertera. Kemudian di switch ke satu ini kita masuk ke CLI, kemudian masukkan mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian
enter. Kemudian di sini kita akan ketikkan yaitu interface range FA01 sampai 2 karena biar cepat ya kita pakai range. Karena di sini tuh kan FA01 itu mengarah ngeterang itu ke server dan satu lagi ke klien. Kemudian di sini tinggal switch port mode terang. Kemudian lanjut ke switch 2, kemudian kita masuk pada mode prevalence dan global configuration, kemudian enter. Di sini kita masuk ke interface range FA1 sampai 2 lagi, kemudian switch port mode terang. Kemudian exit, kita masuk ke switch ketiga yaitu yang mode transparan. Masih sama karena kita di sini masih ngeterang. Kita klik bagian switch 3-nya. Kemudian masuk pada CLI, kemudian di sini kita akan masukkan pada mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian di sini kita akan ngeterang yaitu interface range FA0 per kita akan 1 sampai 2. Kemudian enter, kemudian ketik switch port mode terang, kemudian enter. Nah, di sini kita tinggal exit saja. Kemudian kita akan pindah ke bagian switch 4. Masuk klik switch 4, kemudian masuk pada klik CLI di sini. Setelah itu masukkan ke mode prevalence dan mode global configuration. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan masukkan interface-nya yaitu INT FA0 per 1. Kemudian enter, kemudian ketik switch port mode terang. Kemudian enter. Kemudian klik switch-nya, kemudian kita di sini akan mencoba ngekonfigurasi PTP-nya, yaitu kita ketik yaitu PTP mode server sesuai yang ada nama di situ. Kemudian tinggal enter saja. Lalu ketik lagi yaitu VTP domain. Misalkan di sini domainnya itu sekolah.id. Sebenarnya bebas ya, nggak harus ini. Itu tuh kayak seperti namanya si domain itu. Misalnya kita di sini pakai VTP domain sekolahan.id.com. Kemudian enter. Sekarang kita ketik lagi yaitu PTP password. Misalkan di sini passwordnya bebas juga ya. Misalnya di sini passwordnya itu 123. Kemudian enter. Kemudian ketik exit. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba ganti ke switch 1. Kita exit dulu. Kemudian masuk ke switch 1, klik, kemudian masukkan ke CLI. Kemudian di sini kita exit dulu karena masuk pada mode range-nya juga. Kemudian di sini ketik yaitu VTP mode client. Oh ya, VTP mode client. Tadi maaf typo nulisnya. Kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan VTP domain. Nah, yang perlu diingat bahwa domainnya walaupun di klien ini harus sama kayak yang di server biar bisa terkonekkan. Nah, tadi di server kan sekolahan.id.com. Berarti di sini juga kita akan ketikkan yaitu sekolahan.id.com. Kemudian di sini enter. Kemudian masukkan VTP password. Password juga sama seperti domain, harus sama dari switch server ke switch client yaitu 1 2 3, kemudian enter. Nah, kemudian tinggal exit saja. Kemudian kita lanjut ke client. Nah, di client ini juga sama seperti tadi. Kita coba enter dulu. Kemudian ketik exit karena itu ada di dalam range. Kemudian kita masukkan yaitu VTP mode client sesuai nama yang tadi. Kemudian di sini kita masukkan VTP domain sekolahan.id.com seperti yang ada di klien dan server tadi supaya bisa nyambung. Jadi domain dan passwordnya itu harus sama. Kemudian enter. Kemudian di sini ketikkan lagi VTP password yaitu 1
2, 3, kemudian enter. Kemudian di sini tinggal exit saja. Kita akan lanjut ke transparent. Caranya sama, cuman di sini sedikit perbedaan doang. Kita exit dulu, kemudian enter, kemudian kita ketikkan yaitu PTP mode. Nah, biasanya mode server atau klien ini mode transparent. Kemudian enter, kemudian di sini ketikkan yaitu PTP domain sekolahan.id.com. Sama seperti di klien dan server tadi. Kemudian di sini enter, kemudian di sini ketik lagi VTP passwordnya sama kayak tadi yaitu 1, 2, 3, kemudian enter. Kemudian tinggal kita exit saja. Nah, misalkan di switch 4 ini kita akan ubah, misalkan jangan klien jadi server saja. Nah, di sini kita klik switch-nya, kemudian masuk CLI, kemudian di sini kita masukkan yaitu exit, kemudian enter, kemudian kita ketikkan VTP mode server, kemudian enter. Nah, di sini kita akan masukkan yaitu PTP domainnya seperti tadi yaitu sekolahan.id.com, kemudian tinggal kita enter saja. Kemudian ketikkan lagi yaitu PTP passwordnya yaitu 1, 2, 3, kemudian enter. Nah, itu adalah cara untuk setting VTP di mode server, klien, dan transparent. Sekarang kita akan mencoba melakukan pengujian VTP-nya, yaitu kita di switch server dulu, klik, kemudian masuk ke CLI, kemudian di sini kita akan masuk pada mode prevalence dan mode global configuration. Di sini kita akan mengecek dulu apakah sudah pada masuk interface-nya atau belum, yaitu kita ketik do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA ini masih ada di default, belum masuk ke VLAN berapapun. Kemudian di sini exit saja, kemudian masuk ke switch client. Di sini kita akan masuk ke mode prevalence dan mode global configuration, kemudian enter. Di sini kita akan mengeceknya lagi, yaitu kita akan ketikkan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat sendiri di sini FA-nya juga sama, masih di default, belum masuk ke VLAN berapapun. Kemudian di sini exit aja, kita akan mencoba memastikan di switch client 2. Nah, di sini sudah langsung saja bisa karena sudah masuk ke mode free VLAN, langsung aja ketikkan show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA ini masih ada di default, belum masuk ke VLAN berapapun. Kita akan ngecek juga di mode transparan di switch 3 ini, kemudian sini kita masukkan enable, kemudian enter, kemudian ketikkan show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA semua masih di default sama seperti yang tadi. Dan kemudian kita masuk ke bagian di server ini, yaitu masukkan ketik enable, kemudian kita ketik show VLAN brief untuk mengeceknya lagi, yaitu show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA ini juga masih di default sama seperti yang lainnya. Nah, di sini kita akan mencoba pengujian VTP-nya. Kita masuk pada switch mode server. Di sini kita akan ketikkan yaitu VLAN 2. Kita akan masukkan VLAN 2 dan VLAN 3. Misalkan VLAN 2 dengan nama A dan VLAN 3 dengan nama B. Kemudian enter saja. Kemudian di sini kita akan untuk memastikan apakah nama VLAN-nya sudah masuk atau belum, yaitu ketikkan do show VLAN brief, kemudian enter. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN 2 dan VLAN 3 itu sudah masuk dengan nama A dan B. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan coba juga di switch mode client. Untuk mengeceknya saja, karena kan tadi sudah kita konfigurasikan ya, udah masukkan di server. Tinggal berarti di kliennya untuk mengikuti saja, yaitu ketikkan do show
VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN 2 dan VLAN 3 pun udah masuk. Sudah ada. Jadi si klien ini tuh hanya menerima dari si server. Jadi kita hanya konfigurasinya hanya satu kali mengetiknya di bagian server saja. Kita coba di klien 2, yaitu ketikan enable, kita masuk ke mode prevalence dan mode configuration dulu, atau nggak usah, bisa juga langsung di sini kita ketik show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3-nya juga dan sudah berstatus aktif. Kemudian exit saja. Kita lanjut ke switch trans yang mode transparan. Jadi di switch mode transparan ini tidak mengikuti yang mode server ataupun klien. Kita akan coba melihat ya, yaitu ketikan show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di transparan ini belum ada VLAN 2 ataupun VLAN 3. Kemudian exit saja. Di sini kita akan masuk ke yang switch mode server lagi di switch 4, yaitu kita ketikkan show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di switch 4 ini yang mode server sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3 dengan statusnya aktif. Artinya sudah berhasil juga. Jadi yang hanya beda itu di mode transparan saja, tidak sama mengikuti seperti mode server ataupun klien. Nah, di sini kita coba mau menghapuskan VLAN 3 misalkan ya, yaitu ketik no VLAN 3 kemudian enter. Nah, di sini kita akan lihat lagi, yaitu ketikan do show VLAN brief dan kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN 3-nya sudah tidak ada, sudah terhapus. Nah, di sini tinggal exit saja, kemudian kita akan mencoba di switch yang mode klien. Kita lihat, yaitu ketikan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini, tapi di sini VLAN 3-nya belum terhapus. Mungkin ngebug ya. Kita akan exit dulu, kita coba di server switch 4. Enggak, kita coba di switch 2 di mode klien. Kita akan coba ketikan show VLAN brief untuk memastikan apakah sudah terhapus, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau VLAN 3-nya sudah terhapus. Kemudian exit saja. Di sini kita akan coba lagi di mode klien yang di switch 1. Kita ketik do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, tapi di sini nggak tahu kenapa VLAN 3-nya ini masih ada, masih berstatus aktif juga. Mungkin ngebug ya di sini tuh. Kita akan coba lagi, terus kemudian enter, dan tetap hasilnya masih sama. Harusnya sudah terhapus ya, karena kita sudah menghapusnya dari yang mode servernya tadi. Klien kan hanya mengikuti. Kita coba di mode server di switch 0 ini, kita ketik yaitu no VLAN 2, kemudian enter. Nah, di sini kita akan mengecek yaitu do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, di sini sudah terhapus VLAN 2-nya, dan kita hapus juga VLAN 3-nya, yaitu ketik no VLAN 3, kemudian enter. Nah, di sini kita akan cek lagi, yaitu ketik do show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini bahwa VLAN 2 dan VLAN 3 sudah kita hapus. Untuk mengeceknya kita exit, kemudian kita masuk ke klien ke switch 1. Kita cek yaitu ketikan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini juga bahwa VLAN kedua dan VLAN ketiga sudah tidak ada, yaitu sudah terhapus. Nah, itu kita tadi sudah mencoba pengujian VTP-nya. Sekarang kita akan belajar yang namanya problem remission number, atau biasa disebut dengan
nomor revisi masalah. Misalkan coba kita lihat pada switch-nya di server, kita ketik yaitu show VTP status, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa configuration revision-nya itu adalah 6. Berarti di sini kita sudah mengkonfigurasi selama 6 kali. Kemudian exit saja. Nah, di sini misalkan ya, di sini tuh gedung pertama ya. Nah, kita akan menambahkan satu switch lagi untuk satu switch ini misalkan digunakannya itu switch satu ini tuh udah digunakan oleh gedung kedua, ingin disambungkan ke gedung pertama. Jadi sekarang mau dipakainya sama gedung pertama. Nah, di sini kita klik dulu switch-nya, kemudian masuk CLI, kemudian di sini kita akan kita masukkan pada mode prevalence dan global configuration, atau enggak kita ada di sini ketik dulu yaitu show VTP status. Nah, bisa dilihat di sini bahwa configuration revision-nya adalah 0. Artinya switch ini belum mengkonfigurasi sama sekali, sekalipun belum pernah. Nah, kemudian di sini kita akan masuk pada global configuration. Kemudian di sini kita jadikan ini sebagai server, yaitu kita ketikkan VTP mode server, kemudian enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi VTP domainnya kemarin yaitu sekolahan.id.com. Kemudian enter. Masukkan passwordnya yaitu VTP password kemarin 123, kemudian enter. Kemudian untuk mengeceknya di sini kita ketikkan yaitu do show VTP status, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini sekarang juga masih sama, configuration revision-nya itu masih 0 karena tadi kita belum melakukan konfigurasi, hanya untuk menyambungkan atau untuk menentukan kalau switch itu menjadi server. Nah, sekarang kita akan membuat konfigurasi itu lebih banyak daripada yang gedung pertama. Tadi kan gedung pertama 6 ya. Kita coba di sini yaitu ketikkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Tidak usah memakai name VLAN. Langsung aja VLAN-nya. VLAN 6, terus kemudian VLAN 7, enter. Dan terakhir VLAN 8, kemudian enter. Untuk mengeceknya yaitu kita ketik do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN 2 dan sampai VLAN 8 sudah aktif, sudah masuk. Kemudian kita ketik do show VTP status, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa configuration revision ini sekarang adalah 7. Artinya kita sudah mengkonfigurasi sebanyak 7 kali. Nah, di switch ini kita akan gabungkan, kita akan sambungkan nanti ke gedung 1. Kemudian exit dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke yang switch 4 di mode server. Kita akan ngecek, masukkan ke mode prevalence dan ketik show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini bahwa tidak ada VLAN. Kemudian exit. Nah, di sini di switch yang tadi kita udah bikin VTP yang menjadi server, di sini kita akan sambungkan menggunakan kabel cross dari switch server ini yang switch 4 ke switch 5 yang server. Nah, di switch 4 ini di bagian server kita ketik, masuk dulu pada mode global configuration dan kemudian kita ngetrang. Masukkan interface-nya yaitu FA0/2, kemudian enter, kemudian ketik switch port mode terang, kemudian enter. Sesudah itu
X dulu, kemudian di switch yang kelima ini kita akan ngeterang juga, yaitu ketik interface FA. Kita lihat dulu ini FA nya, dan ternyata FA1, yaitu masukkan interface FA 0/1, kemudian enter, kemudian ketik switch port mode terang, kemudian enter. Nah, berarti antara switch 4 dan switch 5 ini artinya sudah diterang. Nah, bisa dilihat kalau di sini server ini mau disetting ke klien agar semuanya bisa terhubung pada gedung pertama. Terhubung nomor revisionnya di sini itu lebih tinggi daripada yang di gedung pertama. Kita coba buktikan bahwa nomor revisionnya lebih besar. Artinya dia akan memakai konfigurasinya yang lebih besar itu. Kita coba ketik, yaitu do show VLAN brief atau show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN yang tadi kita masukkan di switch 5 ini berpindah juga ke switch 4, ke servernya. Jadi mengikuti. Jadi nomor revisionnya itu yang lebih besar tuh akan mengikuti kalau kita sambungkan. Jadi intinya itu tuh semuanya sebenarnya itu berbahaya ya untuk gedung pertama, karena kita sudah setting, lalu di sini menambahkan switch baru yang dengan bisa dibilang konfigurasinya itu lebih tinggi dari gedung utama. Jadi itu semua akan kehapus dan diganti dengan konfigurasi yang lebih tinggi. Nah, tadi juga kan bisa dilihat sama kalian sendiri. Tadi awalnya tuh si gedung pertama tuh kan kosong, VLAN-nya tidak ada, tapi sesudah disambungkan dengan switch 5 ini, switch baru dengan nomor revisionnya lebih tinggi, jadi gedung pertama pun mengikuti konfigurasi pada switch barunya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba konfigurasi nomornya dulu menjadi 0. Kita coba lepas dulu kabelnya. Nah, kemudian tapi di sini masih mengikuti konfigurasi pada switch baru ya. Kita coba cek di switch 4, yaitu masuk pada mode free VLAN, kemudian ketik yaitu show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat sendiri settingan ini masih dikonfigurasi di switch yang baru. Nah, kita akan coba hapus. Misalkan di sini kita ketik no VLAN 2, enter. Oh, kita masuk kepada mode free VLAN, mode global configuration, kemudian ketik baru no VLAN 2, kemudian enter, kemudian no VLAN 3, enter, kemudian no VLAN 4, enter sampai VLAN 5. Kita coba hapus ya. No VLAN 5, kemudian enter. Lalu kita akan cek, yaitu ketikan do show VLAN brief, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini cuma ada VLAN 6, 7 dan 8 untuk di gedung pertama. Di sini kita akan lihat statusnya, yaitu ketik do show VTP status, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa configuration revisionnya itu menjadi 11. Nah, kemudian exit saja. Nah, kemudian kita masuk pada switch 6 atau switch yang tadi yang baru. Kemudian masuk pada mode free VLAN dan mode global configuration. Kemudian di sini kita misalkan mau menambahkan VLAN-nya, bebas ya. Asalkan mau menambahkan VLAN-nya itu konfigurasinya tuh lebih banyak dari tadi. Misalkan di sini ketik VLAN 55, kemudian enter, terus kemudian 56, enter, VLAN 57, enter. Nah, enter. Kemudian VLAN 58, enter. Sebanyak mungkin karena untuk membuat VLAN lebih banyak daripada yang tadi di gedung pertama. Kemudian VLAN 59, enter. Kemudian di sini kita akan coba mengeceknya, yaitu ketik do show VLAN brief,
kemudian enter. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN-nya ini sudah banyak ya, dan sudah ditambahkan itu dari VLAN 55 sampai 59 tadi. Kemudian kita akan melihat statusnya, yaitu ketik do show VTP status kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa configuration revision-nya itu sudah menjadi 12. Nah, di sini kita akan coba buat configuration revision-nya ini menjadi 0. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN-nya sudah banyak. Kita ketik yaitu do show VLAN brief. Kita coba setting. Baru ini akan mencoba mengikuti pada gedung pertama. Kita coba. Tapi sebelum itu kita akan coba untuk configuration-nya ya, menjadi 0 dulu. Caranya yaitu kita akan ganti modenya menjadi mode transparent. Yaitu ketikan VTP mode transparent. Kemudian kita exit dulu karena kita itu tadi masuk di bagian VLAN-nya. Kita ketikkan yaitu VTP mode transparent, kemudian enter. Nah, tunggu di sini. Nah, di sini kita tinggal masukin domainnya yaitu VTP domain kemarin yaitu sekolahan.id.com. Kemudian enter. Harus disamain ya. Nah, kemudian di sini yaitu ketikkan lagi VTP passwordnya 123 seperti yang kemarin, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan mengecek statusnya yaitu VTP do show VTP status, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa configuration revision-nya itu sudah menjadi 0, tidak lagi 12 seperti tadi. Karena kita sudah mencoba merubah juga ke mode transparent. Nah, artinya bisa mengikuti konfigurasi pada gedung pertama, yaitu kita ketikkan do show VLAN brief kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa masih seperti tadi VLAN-nya. Kita akan ganti mode yaitu ketikkan VTP mode client atau server. Kita coba aja kita masuk pada mode server lagi seperti yang tadi awal. Kemudian masukkan domainnya yaitu ketik VTP domain sekolahan.id.com sama seperti tadi, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan yaitu VTP passwordnya 123 kemudian enter. Setelah ini kita akan mengecek statusnya yaitu ketikan do show VTP status kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VTP domain name-nya itu sudah namanya sekolahan.id.com sama seperti yang tadi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa configuration revision-nya itu masih 0 seperti tadi. Tapi kita udah ganti ke mode server. Nah, kita akan coba sambungkan dengan gedung pertama dengan si switch yang tadi. Kemudian di sini kita akan coba ngeterang atau kita cek aja ya apakah sudah diterang atau belum. Exit dulu, kita coba di switch 6 dulu. Kita akan masukkan mode terang lagi yaitu ketik int fa 0/1 kemudian enter, kemudian ketikkan switch port mode terang kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita akan mengecek yaitu ketikkan do show interface terang kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FA01 statusnya udah di trunking. Kemudian exit saja. Kemudian kita masuk pada switch 4 di sini. Kemudian kita masukkan atau kita cek aja langsung apakah sudah diterang atau belum. Itu kita ketik do show interface terang. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa statusnya sudah diterang, artinya sudah berhasil ngeterang ya.
Kemudian balik saja ke switch 5 di sini. Nah, kemudian di sini kita akan ketikkan do show VLAN brief untuk mengeceknya, kemudian enter, dan bisa dilihat di sini bahwa VLAN-nya ini hanya 3. Jadi mengikuti yang di gedung pertama tadi. Seperti itu. Nah, di sini juga kita jangan lupa untuk mengecek statusnya, yaitu ketikkan do show VTP status, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa configuration efficientnya juga 11, mengikuti yang ada di gedung pertama tadi. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Nah, itu adalah cara untuk memecahkan nomor revisi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan ataupun tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.